warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dalam ibadah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nurbitu, yang saya hormati pemateri Ibu Amalia Rajidati MPD. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mengikuti eksaminasi budaya positif dan program pembelajaran dalam kurikulum merdeka yang merupakan salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 8 ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahim. Mari kita awali kegiatan kita dengan membacakan Ummul Quran Surah Fatihah. Mudah-mudahan diseminasi ini membuahkan hasil dan ada manfaatnya untuk kita semua, hasil untuk pemateri dan juga manfaat untuk kita semua sebagai peserta. Al-Hadidiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita akan menyimak sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan diseminasi calon guru penggerak. Yang pertama saya ucapkan syukur alhamdulillah bahwa di sekolah kita ada salah seorang, ya baru seorang, mudah-mudahan nanti ke depan yang lainnya menyusul sebagai calon guru penggerak, dan saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan beliau bisa menuntaskan kegiatan ini sehingga dari calon nantinya menjadi benar-benar sebagai guru penggerak. Dalam kesempatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang selama ini sudah 2 bulan berjalan, dan insya Allah nanti akan terus berlangsung sampai dengan bulan November atau selama 6 bulan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Amalia Nur Fajrianti MPD berkenaan dengan tema yaitu budaya positif, ya, mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa menyimak dan juga bisa merealisasikannya di dalam proses pembelajaran di sekolah kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, sekali lagi saya mohon kegiatan ini benar-benar diikuti dengan hikmat, ya, dengan penuh semangat sehingga nanti bisa berdampak positif. Jadi budaya positifnya bisa berdampak positif juga terhadap Bapak dan Ibu selaku pendidik di SMP Negeri 1 Nurbitu. Tidak banyak yang saya sampaikan, mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, dan nantinya Ibu Amalia Nur Fajrianti itu bisa lulus sebagai guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan sekarang mari kita ikuti bersama kuliah materi dengan tema budaya positif. Sekali lagi pesannya mudah-mudahan ini berdampak positif untuk kita semua dan bisa mengaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Kepada Bu Amalia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Geger Bitung, Bapak Dr. Andes Haji Kartum MPD, yang terhormat Bapak Haji Burhanuddin sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, kemudian Ibu Bapak Guru, Ibu Bapak Guru hebat, Ibu Bapak Guru yang selalu saya banggakan dan saya hormati, guru-guru SMP Negeri 1 Geger Bitung yang alhamdulillah pada hari ini sudah berkenan hadir dalam mengikuti diseminasi atau penyebaran pemahaman terkait dengan budaya positif. Ibu Bapak, izinkan saya berdiri dalam menyampaikan pemaparan materi ini. Jadi Ibu Bapak, materi siang ini yang akan saya sampaikan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh pengatur acara adalah terkait dengan budaya positif. Adapun materi yang nanti akan kita bahas, kita diskusikan ke depan adalah setidaknya ada 6 pokok ini Ibu Bapak. Yang pertama adalah terkait dengan perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, yang keempat 5 posisi kontrol guru, kelima keyakinan kelas, dan keenam segitiga restitusi. Ibu Bapak, saya yakin dari kita semua di sini tentu ada 1, 2, 3 poin ini yang sudah sebelumnya dipahami atau sudah tahu sebelumnya. Tetapi marilah kita sejenak sekarang untuk merefresh kembali, sekaligus kalau yang belum tahu berarti mudah-mudahan ini jadi insight baru untuk kita semua. Sekali lagi Ibu Bapak, saya berdiri di sini bukan berarti saya tahu banyak, tetapi ini ada sedikit pengetahuan, sedikit ilmu yang tanggung jawab saya sekarang harus disebarkan kepada Ibu Bapak semua. Mengapa? Karena konsep ini adalah sangat penting adanya Ibu Bapak untuk kemajuan putra-putra didik kita di sekolah ini terutama. Baik, di sini pendahuluannya mohon kita sama-sama cermati, kita sama-sama baca bersama, diresapi Ibu Bapak, bahwa di sekolah ini, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif tersebut, Ibu Bapak. Baik, selanjutnya ini ada sedikit pertanyaan pemantik. Ini nanti boleh atau cukup dijawab dalam hati masing-masing. Karena apa? Karena nanti kita akan ada sedikit simulasi seperti itu. Pertanyaan pemantiknya adalah, pernahkah kita sebagai guru memberi hukuman kepada murid-murid kita? Pernah ya Ibu Bapak ya? Oke, idem berarti. Pernahkah memberi hadiah kepada murid? Pernah, sering. Bagaimana reaksi murid saat diberi hadiah? Tentu senang, sumringah. Dan apakah disiplin itu sama dengan tanda kutip nurut? Ibu Bapak? Tidak. Oke, nanti kita lihat apa itu disiplin. Apakah betul hukuman itu dampaknya memang selalu menyakitkan? Apakah betul pemberian hadiah itu selalu menyenangkan?
Kita lihat nanti ke depan Ibu Bapak. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Di sini kita lihat bahwa pembelajaran dengan paradigma baru adalah seperti ini Ibu Bapak. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar berdasarkan kebutuhannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sesi pertama tadi kita sudah mendengar bersama dan saya yakin sudah paham juga apa itu pembelajaran diferensiasi yang terdiri dari diferensiasi proses, produk, dan konten. Seperti itu ya Ibu Bapak. Dan di sini adalah tentu saja acuannya atau orientasinya adalah profil pelajar Pancasila yang kita ketahui ada 6 dimensi ini ya Ibu Bapak. Nah selanjutnya, nah ini mari kita brainstorm dulu sejenak. Sekarang ini dibaca dulu Ibu Bapak perintahnya, lalu kita lakukan. Jadi ini kayaknya harus berpasang-pasangan ya. Yang pertama A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam kertas tersebut dengan segala daya, gitu ya. Buatlah kepalan, nah, seperti ini, dikepel gitu. Kemudian teman Anda yang B ini akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kita sepakati Ibu Bapak. Kegiatan ini kita butuh waktu berapa menit kira-kira ya? 3 menit bisa? 3 menit. Bisa. Nanti bisa ada sepasang yang ke depan untuk memperagakan skenario ini. Bisa ya Ibu Bapak? Sekarang disobek kertas kecil, lalu tuliskan di sobekan kertas itu barang yang paling berharga yang harus di-keep sama Ibu Bapak, misalnya apa? Bebas apapun itu. Silakan Ibu Bapak. Barang ya. Barang ya. Barang di sini. Barangnya ditulis. Benda atau sesuatu berarti tidak harus barang. Sesuatu berarti abstrak ya itu bisa. Apapun itu. Pokoknya itu precious atau berharga aja untuk Ibu Bapak. Silakan Ibu Bapak bisa memegang. Tulis. Tidak. Ibu Sri yang Berarti Ibu Sri yang memegang itu ya? Iya, Sri itu yang itu Ibu Sri ini nyusahkan pisan Ibu Sri buat anak. Oke, silakan. Silakan Ibu Bapak mulai. Yang merayu. Nah, ada yang merayu, ada yang memegang. Ada yang Aku yang memegang, saya yang merayu. Ya, sejauh mana rayuan mautnya boleh hadir terhadap Pak Joko gitu ya. Aku yang merayu. Ya, nanti siapa yang berhasil terayu gitu. Wah, ini sama kecucuan Bisa merayu, bisa membujuk. Iya, apapun mengancam atau apa gitu ya. Pas kedua, kalau punya rumah. Kita saya kasih waktu 2 menit ya Ibu, kan sekarang udah masing-masing udah di genggaman. 2 menit, silakan. Maka. Iya, Coba boleh hadir sama Pak Joko bisa ke depan untuk bisa. Kita lihat bersama bagaimana perjuangannya ini. Silakan. Atau izin penelitian. Pada ulah wae. Mari disimak Ibu Bapak, kita perhatikan bagaimana skenario ini dijalankan oleh Ibu Neng dan Pak Joko. Di video yang foto dulu. Ini di video dari Pas apa itu sih? Sesuatu yang sangat berharga. Selain istri dan anak-anak, diminta ya Bu. diminta. Ada di sini. Ada sampai apa? bisa melihat itu. Please, Mas, Ini sesuatu yang sangat emang bahaya kalau orang lain tahu? Bahaya yang kalau orang lain tahu? bisa aja bisa tidak. Please, 1 menit lagi. sedikit. Mas, mau karayu sih. Ini bahasa Jawa lo bukan non. Open the link, open the link.
Dipaksa ya, dipaksa ini udah mulai pemaksaan. Ibu. 10, 9, Sulit ini. Berapa? Alasannya apa? Dengan aku ukuran aja. Oke, berikan applause untuk Bu Neng dan Pak Joko luar biasa. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ini tujuannya tidak harus berhasil atau berhasil. Hanya yang mau kita lihat adalah sesungguhnya apa sih dibalik itu semua, Ibu Bapak. Mari kita hubungkan dengan ini. Jadi sebelumnya Ibu Bapak ada yang namanya teori stimulus kontrol. Ini yang harus ada perubahan paradigmanya sekarang. Yang pertama, ilusi. Berarti kan ilusi itu sesuatu yang menghayal ya Pak, tidak nyata gitu. Seolah-olah kita berilusi guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan, tadi bujukan maut Bune kan sudah sebegitunya gitu ya, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Nah, berdasarkan teori ini sesungguhnya pada saat kita sedang mengendalikan siswa dengan aturan-aturan yang kita buat, lalu siswa memang misalnya melakukan aturan itu, berarti kan kita sedang mengontrol murid gitu ya. Sesungguhnya bukan kita yang mengontrol murid, tetapi murid dalam hal ini dalam kondisi itu sedang mau dikontrol gitu. Seperti itu. Kita lihat di sini perbedaannya. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, bila stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut teori ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau ini, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi putra-putri kita, anak-anak kita yang misalnya melakukan pelanggaran di sekolah, pasti mereka punya tujuan. Dipandangnya oleh teori kontrol seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi menurut teori ini hanya Anda atau hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau yang ini, model berpikir menang-menang. Nah, kita refleksi hasil kegiatan yang tadi disimulasikan Bu Neng dan Pak Joko tadi. Sesungguhnya Pak Joko, kenapa Pak Joko tidak mau membuka tangan padahal Bu Neng sudah sedemikian rupa membujuk? Sok Jawa. Kenapa Pak? Karena tadi di situ dituliskan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga. Jadi harus di-keep gitu ya Pak, disimpan, dipertahankan. Nah, oke. Selanjutnya Ibu Bapak, ini tentang kedua teori tadi. Jadi sesungguhnya yang dipakai paradigmanya ini harus ini sekarang itu. Gitu ya. Oke. Barulah kita lihat hubungan dengan disiplin positif. Ibu Bapak, mari kita maknai bersama bahwa disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang berharga dan bermakna. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi orang yang disiplin itu kayak tidak nyaman begitu ya. Kenapa? Karena bukan motivasi intrinsik asalnya. Karena tadi itu ada dipaksa, ditekan atau dibujuk begitu ya. Nah, betul, dikasih hadiah misalnya. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, Ibu Bapak di sini bila dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang menjadi orientasi kita di dalam pembelajaran ini, terutama di dalam kurikulum
yang akan kita jalani sekarang, bahwa nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Disebut universal karena ini sifatnya lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang dituangkan dalam visi pendidikan Indonesia tentu saja dikemas dalam profil pelajar Pancasila yang sudah kita kenal, Ibu Bapak. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini yang nantinya akan menjadi orientasi kita ke depan. Baik. Selanjutnya, nah ini Ibu Bapak, hal penting lain yang harus kita pahami bersama, sesungguhnya apa sih kebutuhan dasar manusia ini? Jadi kita jangan dulu menjudge anak yang nakal itu boleh jadi mereka begitu karena kekurangan salah satu dari kebutuhan dasarnya. Kita lihat apa sesungguhnya kebutuhan dasar manusia itu. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Ada 6 ya Ibu Bapak, belonging, power, survival, fun, and freedom. Di bahasa Indonesia inyamah jantan sapapas kilo. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, inilah survival tadi ya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama-tama kali harus dipenuhi. Ini harus dipenuhi. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, ini pun menjadi salah satu kebutuhan dasar. Penguasaan atau power, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, nah itu pun kita butuh. Kemudian kebebasan, nah ini adalah misalnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan atas dirinya. Dan yang terakhir, yang fun atau kesenangan, ini bermain, humor, antusiasme, tertawa, termasuk yang kita lakukan beberapa hari lalu. Tentu itu adalah kegiatan yang memenuhi untuk kebutuhan yang ini ya Ibu Bapak. Nah ini ya, kelima kebutuhan dasar ini Ibu Bapak semua harus balance gitu ya, harus seimbang. Bila tidak ada kesenjangan di salah satunya, maka akan terjadi ketidaksinkronan. Misal kita melihat fenomena di masyarakat atau tidak jauh-jauh pada peserta didik kita di sekolah. Ada anaknya yang caper gitu ya, cari perhatian. Padahal nggak penting gitu ya yang dia lakukannya, tapi ya gitu nyari perhatian kita, nyari perhatian teman-temannya. Berarti kira-kira apa tuh kebutuhan dasar yang dia kurang? Kasih sayang mungkin ya, karena diperhatikan di bumi aku sepuna pamitan atau apapun. Terus ada anak yang suka ngebully, menindas orang lain gitu ya. Berarti apa tuh kebutuhan dasar yang dia kurang? Kasih sayang mungkin, iya kebebasan, ingin dianggap seperti itu. Kalau ada anak yang di kelasnya teh lemes gitu ya, muap aja, kira-kira apa? Kurang gizi. Itu kurang gizi boleh jadi ya, kurang uang. Kurang gizi atau juga tidak. Jadi kita memang sangat sulit karena ini multidimensi ya permasalahan anak-anak. Kita harus lihat dulu kesemuanya ini apakah mereka terpenuhi atau tidak gitu. Inilah kebutuhan dasar manusia. Ibu Bapak, di sini kita lihat ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Terus terang di bagian ini saya pun agak merenjang gitu ya. Karena kok iya ya, kok bisa ya, emang iya gitu ya. Nah kita lihat. Di sini teori motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti ini motivasinya masih eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya gitu ya. Jadi ingin balas jasa begitu ya Ibu Bapak. Berarti itu pun sama. Motivasinya masih eksternal. Dan yang terakhir ini untuk menghargai diri sendiri. Perilaku yang dilakukannya itu. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila melakukan ini gitu ya. Nah inilah baru motivasi internal dan ini menjadi tujuan dari disiplin positif. Selanjutnya Ibu Bapak, nah ini yang tadi saya maksud. Menurut Alfie Kohn 1999
Negara 93 bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan adalah, beliau jelaskan setidaknya ada 7 kalau nggak salah. Yang pertama, penghargaan itu sesungguhnya katanya menghukum. Yang kedua, penghargaan itu mengurangi ketepatan, gitu ya. Jadi nanti kita jelasin satu-satu. Penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, kemudian di sini penghargaan itu menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ibu Bapak, dari ketujuh statement ini mana yang perlu kita diskusikan? Ini katanya, jadi hari itu mau ulang nasihat jadi pagi makanya kenapa perankingan ini di sekolah sekarang ditiadakan begitu ya, ranking 1, 2, 3 tidak diberi hadiah yang berlebihan, tetapi lagi-lagi ya ini kan sangat budaya. Betul, jadi banyak faktor yang mempengaruhi ini, dan ini sesungguhnya fleksibel, bukan harga mati begitu kalau menurut saya. Kalau setahun sekali mah nggak masalah gitu ya ngasih penghargaan tuh. Jadi coba dilihat yang mana Ibu Bapak yang mau kita bahas. Kalau ini bisa dipahami tidak Ibu Bapak bahwa penghargaan ini misalnya tidak efektif, merusak hubungan. Nah ini yang merusak hubungan. Ada yang bisa memberi contoh Ibu Bapak. Penghargaan katanya bisa merusak hubungan. Kita konteksnya di siswa ya. Seperti apa? Jadi timbulnya kecemburuan Bu. Jadi antara anak yang satu dengan anak yang lain, anak yang pintar dengan anak yang kurang merasa dirinya kurang pintar, jelas akan terputus. Nah, betul, bagus. Seperti itu. Jadi kan jadi merusak hubungan ya, asalnya berteman baik, gegara ini diberi, saya enggak gitu. Jadinya seperti itu. Kemudian ini menurunkan kualitas. Katanya penghargaan itu seperti apa? Menurunkan kualitas jantan, misalnya tugas karena ingin, kata ibu gurunya, anak-anak deadline-nya tanggal 10. Padahal si anak ini teh karena kelalaian waktunya dia santai aja mengerjakan. Nah, di akhir-akhir deadline buru-buru lah ngerjain karena ini tadi kalau misalnya tepat waktu bakal pengen hadiah gitu, tanpa mempedulikan kualitas dari tugasnya dia. Salah satu contoh sederhananya katanya seperti itu. Terus mematikan kreativitas. Cenderung anak-anak yang misalnya kita selalu berikan penghargaan atau hadiah, terutama itu tadi, apapun dengan segala cara, pokoknya pengacarana saya bisa dapetin hadiah itu, entah itu mau nyontek dari orang, mau kopas, mau plagiat, misalnya seperti itu ya Ibu Bapak. Dan tentu saja yang paling mengerikan adalah ini, penghargaan itu bisa mengurangi motivasi intrinsik, karena sesungguhnya tadi katanya ya, hadiah, penghargaan atau hukuman itu sesungguhnya adalah motivasi yang eksternal tadi. Tapi meren korek pula. Ya betul. Jadi kembali lagi ini sesungguhnya sangat kondisional ya Ibu Bapak. Sekiranya kita atau 1 tahun sekali memberikan apresiasi, tidak hanya kepada murid-murid, kepada ibu bapak guru juga tidak haram. Misalnya Pak Haji, bukan jadi curhat ya. Misalnya guru yang berhasil membawa muridnya juara FLS ke provinsi, akhir tahunnya diumumkan dan dikasih kado. Gurunya kan jadi lebih semangat tuh ya. Atas kecerutuh kemarin. Ya, ada yang nanya Bapak. Baik. Selanjutnya Ibu Bapak, nah ini kita bedakan apa sesungguhnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman Ibu Bapak ini biasanya tidak terencana, spontanitas, betul. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Kalau konsekuensi biasanya terencana atau disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman sesungguhnya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid itu. Sedangkan restitusi ini pun sama Ibu Bapak, kosakata baru bagi saya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu poin pertama.
Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti kita akan lihat lewat video seperti apa nanti ininya. Nah, ini Ibu Bapak, mari kita apakah selama ini kita refleksi sendiri, apakah memberikan hukuman ataukah konsekuensi ke murid-murid kita ini? Kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi, rimang atau menyakitkan, kalau ini enggak. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek aja, tidak selama. Betul. Anak membenci kedisiplinan, sedangkan ini anak menghargai kedisiplinan. Ini paksaan, kalau ini stimulus tanggapan, ya stimulus respons gitu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mungkin mendorong agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk nanti yang dilahirkannya. Kemudian ini konsep diri yang baik. Kemudian kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena siri hukum tea. Kemudian ini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau ini marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau ini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, seperti itu. Nah, Copi, Ibu Bapak, ini nih, saya masih kosongin ini. Mari kita tebak-tebakan. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat. Saya sekarang Hukumannya bagus, Cak. itu masuk ke sana. Oke, hukuman. Kata Pak Agus ini hukuman. Yang Bukan, kedua, bukan, saya justru itu anak, tapi kalimatnya saya tidak akan. Saya akan bangun lebih pagi dan datang tepat waktu ke sekolah. tapi mencatat 100 kali ya Pak? 50 kali. Oh, 50 kali. Mencatat 50 kali, tapi Kalimatnya tidak, bukan tidak. kalimatnya Saya akan. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Baik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk tidak mengenakan mungkin ya, tidak mengenakan. Lalu yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, yang samnya Ibu Denten, Ibu Bapak. Ternyata ini konsekuensi ya, karena ini sepertinya relate dengan pelajaran PJOK-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi Pak Agus, tadi benar hukuman Pak Agus meskipun tadi di sininya saya akan gitu ya. Tetap saja. Tapi saya itu mohon maaf ini ya, positifnya gitu. Saya ketika si Halafi dia sering kesiangan, kemudian dia menulis saya akan bangun lebih pagi dan berangkat ke sekolah tepat waktu. Pak, emang tekan barangkali biasa tepat waktu. Jadi afirmasinya berarti berhasil Pak Agus, itu namanya afirmasi. Kayak kita kan pagi-pagi bangun, saya menuju rada kira sehat, tapi kita katakan ke diri sehat ya, sehat gitu. Nah itu afirmasi ya, afirmasi positif. Berarti Pak Agus berhasil kalau begitu. Itu bedanya Bu Ria, Mak. Oh iya. Yang terakhir sama yang ketiga. Nah, yang ini ya Pak Haji. Ya, murid diminta push up, di bawah murid diminta mengelilingi lapangan basket. Saya sama konsekuensi yang atas hukuman. Betul. Kita diskusikan Ibu Bapak. Ini kenapa hukuman, ini kenapa konsekuensi? Bisa jadi sudah kesepakatan pelajaran, misalnya Pak, komitmen kelas ya, komitmen mata pelajaran, kemungkinan kalau yang atas sudah kesepakatan pakai masker gimana? Nah, kecuali ya kalau kesepakatan sudah pakai masker, biasanya kalau konsekuensi mah agak masuk akal dan nyambung gitu. Kalau tidak pakai masker ya suruh nyari masker lalu pakai begitu. Si konsekuensinya si bentuknya gitu Pak Haji. Seperti ini nih, kertas ulangannya sobek misalnya atau dicoret-coret, terus dia diganti dengan kertas yang sama gitu.
Bukan kita suruh ya udah canakan apa kaca perlu digantian tak? Seperti itu Yang makanya. alamatnya tidak bisa diganti ya. Iya betul. Ayo masker mah bisa pakai masker ayo kan. Betul Pak, ini seperti itu. Baik, Ibu Bapak, kita lihat ke yang terakhir ya Ibu Bapak tentang ini. Konsep baru untuk saya, terutama untuk kita. Apa itu restitusi? Jadi restitusi itu prinsipnya adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan diasingkan, malah kan namanya hukuman jadi merasa minder untuk masuk ke komunitasnya lagi gitu ya. Kalau restitusi itu justru tidak begitu. Kita kuatkan mereka, kita beri pengarahan, berdialog dua arah gitu sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Ini ya Ibu Bapak. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi. Ini kata kuncinya mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya apa gitu dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Baik. Ya, ciri-cirinya Ibu Bapak ini kalau kita misalnya ya sadar mulanya betul bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan gitu ya. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya itu tadi apa dari yang 5 kebutuhan tadi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi seolah-olah seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal sebelumnya kita sudah restitusi dulu anak yang bersalah itu. Nah ini Ibu Bapak, 5 posisi kontrol guru ada 5. Kenapa Pak? Kada lepat ucap kenana. Muhammad apa ya? Hati-hati gitu ya. Di sini 3 TMI gitu. Nah, kita lihat Ibu Bapak ada videonya ini mah. Ada 5. Dicatat ya Ibu Bapak apa-apa aja yang pertama. Nanti kita contohnya kemana gitu maksudnya. Posisi pembuku. Nan, saya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar tahu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua nih, Ibu Bapak. Posisi pembuat merasa bersalah. Openingnya sama lagi. Nan. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Mas Terlambat lagi. Nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah. Disangka ibu tidak bisa mengenal aku.
Iman. Aduh, gimana ya? Maaf Bu. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Yang ketiga, Ibu Bapak, tentang posisi pemantau atau monitor. Padahal aku sekitalnya udah mati. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, Naren, Ulangi. Nejar. Nejar. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, Nah, berarti intinya seperti itu. Nah, ya. Ya. Selanjutnya posisi teman. Posisi teman. Seperti apa? Halo Naren. Posisi teman. Depannya sama sih ya ini tuh. Naren diwae. RBY. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Saya Ini kata kasih ibu kita saya itu saya. membangunkan saya Bu. Masa kira ridho. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah samanya. Ibu beresin urusan absen kamu. Kita sampai Kamu ini kamu ada-ada saja. Cuma keren gitu ya sama murid teh. Nah, yang terakhir Ibu Bapak, posisi manajer. Naren. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel
kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Pertanyaannya, ibu bapak ada mana tadi? Terakhir pertanyaan, berapa gram yang dipakai kamu? Kalau yang dipakai seribu. Baik ibu bapak. Ini model dalam seorang guru memposisikannya sebagai apa dia tuh? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah? Ataukah sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah ini ibu bapak, bila kita kelompokkan seperti ini, bahwa bila posisinya ini sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, maupun ini berarti dia masih ada motivasi dari luar atau kontrol dari luar. Ini identitas gagal katanya ibu bapak. Yang ini, yang berikutnya yang ini identitas bisa berhasil atau sukses ini, meskipun tidak sepenuhnya ideal mungkin ya. Dan tentu saja seperti yang sudah kita lihat dari video tadi, tentu kita ini mungkin harus belajar ya untuk menjadi ya seperti itu. Jadi tadi itu yang terakhir, video terakhir itu seperti itu ibu, video restitusi itu. Jadi kita tidak serta-merta menjudge anak saat menghukum itu, tapi ada rentetan-rentetannya. Seperti itu ya ibu bapak. Nah di sini contoh pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan ini biasanya. Misal, saya kecewa sekali sama kamu gitu ya. Nah ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Terus, ayolah lakukan demi ibu ya. Nah itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita kasih kesempatan kepada dia mencari solusinya sendiri gitu dengan bimbingan kita. Ini manajer. Dan yang penghukum, kamu selalu yang paling terakhir, gitu ya kalimatnya. Nah inilah ibu bapak, mudah-mudahan menjadi insight baru kita bahwa ada 5 posisi seperti itu dan kita upayakan menjadi posisi manajer tentu saja. Selanjutnya keyakinan kelas ibu bapak. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pertanyaannya seperti itu. Nah di sini keyakinan kelas ini menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi kalau peraturan itu kan biasanya berasal dari luar dari individu. Ada pihak lain yang membuatnya terlebih dahulu, kemudian yang bersangkutan diminta untuk melakukannya. Sedangkan keyakinan berasal dari dalam diri individu sendiri. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kemudian murid perlu mendengarkan dan mendalami suatu keyakinan daripada hanya sekedar mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus begini dan begitu. Oke ibu bapak, di sini dicontohkan misalnya peraturan memakai helm ketika mengendarai sepeda motor. Nah nilai atau keyakinan yang diyakininya oleh kita apa berarti? Selamatan gitu ya. Nah jadi itu. Kemudian bergiliran atau antri, nilai keyakinan yang ingin ditumbuhkan apa berarti? Menghormati orang lain atau empati. Nah sekarang nih kita di sekolah melakukan presentasi online sebelum masuk kelas. Berarti ini bentuk apa nilainya ibu bapak? Kedisiplinan, tanggung jawab gitu ya, komitmen, nah seperti itu. Nah ibu bapak di sini kita lihat di sini peraturannya seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa? Peraturan pengen
Dilarang biasanya kalau keyakinan kelas itu tidak panjang-panjangnya, ada 1 kata, 2 kata atau 3 kata gitu ya. Menempatkan buku pada tempatnya. Ya, keyakinan kelasnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit. Kita langsung aja lihat jawabannya Ibu Bapak. Tadinya saya ingin satu-satu gitu ke depan. Nah, ini Ibu Bapak, keyakinan kelas yang ingin ditanamkan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan yang kelas yang ingin dituju adalah tanggung jawab kayak gitu. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita ganti menjadi menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan atau bullying, berarti keselamatan, menghargai orang lain juga bisa ya Ibu Bapak. Dilarang menggunakan narkoba, ya berarti keyakinannya kesehatan. Antri tadi ini, gunakan masker ini, jangan berlari di kelas atau di koridor, berarti ini. Nah Ibu Bapak, kita arahkan sekarang sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu Siti Saada di awal ya, bahwa pembentukan keyakinan kelas atau komitmen kelas atau kesepakatan kelas boleh, itu intinya adalah seperti ini Bu Bapak. Biasanya statementnya ini bersifat abstrak, merupakan pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, tidak boleh negatif, jantan tekemeng, tidak boleh membuang sampah sembarangan gitu ya. Kalau mau membuang sampah pada tempatnya kayak gitu. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini izinkan saya Ibu Bapak untuk memperlihatkan mencoba pertama kali saat saya membuat keyakinan kelas di kelas 7A. Jadi mereka saya buat ini, jadi saya tuliskan di sini beberapa pertanyaan. Misalnya kamu ingin agar nyaman di kelas 7A, kamu ingin temanmu melakukan apa kepada kamu? Misal seperti itu pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan di sini saya tuliskan dan mereka masing-masing menuliskan itu di post-it. Kemudian saya lihat dan terbentuklah keyakinan kelas kami seperti ini. Jadi keyakinan kelas 7A, kami murid kelas 7A meyakini untuk saling menghormati dan menghargai. Kemudian disiplin, kemudian tanggung jawab, semangat belajar, peduli lingkungan. Dalam hal ini berarti jaga kebersihan kelas, buang sampah pada tempatnya dan seterusnya. Seperti ini Ibu Bapak, mudah-mudahan nanti di setiap kelas terbentuk juga komitmen kelas maupun keyakinan kelas. Segitiga restitusi Ibu Bapak. Nah, seperti yang itu maaf tadi Bu ya, yang keyakinan karena sifatnya universal. Betul. Apakah perlu lagi kita membuat semacam rincian atau enggak? Contoh pada lingkungan. Apakah anak sudah bisa mencerna? Oh harus buang sampah pada tempatnya. Betul. Ya, kayaknya gitu menurut saya tetap harus ada rinciannya. Gitu. Ada rinciannya betul Pak Haji. Ada rinciannya dan disepakati juga begitu ya. Terutama misalnya kalau seperti yang Pak Haji sampaikan tadi dalam peduli lingkungan, apa aja sih sesungguhnya ini teh elaborasinya sangat puas kan? Iya betul, karena tadi kita mengambilnya dari kriteria yang ini tadi ya Pak Haji. Jadi tempel. Iya, ini tuh kayak apa ya, rangkuman besarnya mungkin ya Pak Haji, tapi tetap di belakang layar ini anak-anak tahu masing-masing poin ini apa-apa aja. Cuma tidak ditulis di banner itu begitu. Jadi cukup yang ditulis di kelas, digantungkan di kelas sebagai pengingat mereka terhadap keyakinan yang sudah dibuat adalah. Tapi Abdullah sudah terlanjur dibuat Bu, rinci. Oh bagus kalau gitu Bapak. Sama Mister Isa. Oh iya, saya seperti itu. Intinya adalah pasti dari setiap statement itu ada keyakinan kelasnya. Berdasarkan keinginan anak itu yang itu terpenting sih Pak. Terutama yang kaitannya dengan bully membawa orang tua, maksudnya saling menghargai. Iya. Anak itu sebenarnya dia senang menyebut nama orang tua yang lain karena terpaksa, karena orang tuanya lebih dulu disebut, ada saling sebut orang tua. Padahal menyakitkan sekali setelah saya tanya kepada mereka. Tiada yang paling menyakitkan ketika orang tuanya dihina. Iya betul. Itu jadi saling menghargai gitu ya karena.
Jadi seperti itu ya Ibu Bapak. Ini tuh ada 3 nih, ada keyakinan, ada komitmen, ada lagi kesepakatan. Jadi yang lebih pas yang mana itu? Pas. Ini. Apakah keyakinan, komitmen atau kesepakatan? Betul. Ini tuh Bapak sesungguhnya kan setiap orang yang berteori itu pasti ada ya istilah yang dibuat gitu ya. Ada keyakinan kelas, ada kesepakatan, ada komitmen, ada intinya mah sama begitu ya seperti itu. Tapi ada ciri khasnya kalau keyakinan kelas itu biasanya tidak panjang lebar Bapak. Seperti ini aja begitu dalam kata-kata yang simpel dan umum gitu sifatnya. Universal ya. Kalau mau didetailkan seperti yang udah Pak Agus lakukan, ya kita sebutlah komitmen atau kesepakatan kelas biasa. Mangga sih Ibu Bapak, itu mah boleh yang manapun dipilih. Betul, seperti itu. Cekap Ibu Bapak mau palidinya nya ayeuna anu segitiga restitusi. Terakhir kalau masalah itu. Segitiga restitusi ini tidak kelihatan segitiganya. Ini soalnya ini harusnya segitiga gitu ya Ibu Bapak di sini Pak. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Ibu Bapak, ternyata saya pun baru tahu ini pada saat kita mentreatment anak yang bermasalah, ini harus melewati 3 proses ini. Makanya disebut segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dihubungkan ya anu tadi tos idamel keyakinan kelasnya itu. Coba kita lihat. Berdasar yang menstabilkan identitas dulu ya, sisi yang pertama. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini dialog yang dikembangkan antara siswa dan murid. Biasanya si guru ini akan berkata begini, berbuat salah itu wajar, ada kata itu. Lalu tidak ada manusia yang sempurna, misal. Lalu ibu atau bapak juga dulu pernah melakukan itu, gitu. Jadi jangan kayak merasa anak tuh jangan merasa disalahkan sendiri gitu. Dan kita juga pernah dulu juga kayak gitu. Kemudian ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Bisa kalau misalnya ada satu kasus. Ini menstabilkan identitas dulu. Jadi kita tuh jangan dulu menjorokkan siswa karena merasa jatuh gitu dalam arti psikisnya. Kita kayak ngasih pegangan dulu, distabilkan dulu gitu ya identitasnya secara psikisnya. Kemudian sisi yang kedua Ibu Bapak tadi adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini biasanya kalimat yang akan terlontar dari Ibu Bapak guru yang melakukan restitusi adalah kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu, gitu ya. Atas kalimat tadi teh Pak Hiji. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi ternyata kamu nggak melakukan. Nah, kayak gitu. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misal tadi kayak Pak Joko kan memegang erat gitu ya, sampai dipaksa sekuat apapun enggak. Misal penenten melakukan KDRT gitu ya, bener sampai ada gimana gitu. Kalau waktunya panjang. Iya, bisa jadi ya kayak gitu. Nah, sampai bukbek begitu ya, terjadi perkelahian. Saya akan restitusi gunain sama Pak Joko. Nah, saya akan mengatakan ke Pak Joko seperti ini, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi kayak it's okay gitu, kayak gitu. Tapi nanti ada lanjutannya Ibu Bapak, yaitu sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa ya keyakinan kelas yang kamu telah melanggar? Misalnya pada saat berantem tadi gitu ya, antara dua pihak ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati coba diingat, misalnya saling menghargai Bu, kata si anak. Terus kamu melakukan itu, menghargai tidak itu. Nah, jadi dialog seperti itu dua arah. Kita mendengar dari mereka, mereka pun mendengar dari kita gitu. Kemudian seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu tuh sebenarnya mau ingin jadi seperti apa sih ke depannya? Kayak gitu. Nah, seperti ini ya Ibu Bapak. Ini idealnya dalam kita merestitusi istilahnya. Restitusi tindakan yang salah atau siswa-siswa yang melakukan suatu kesalahan. Nah, selesai ternyata Ibu Bapak. Jadi penutupnya adalah dalam penerapan program disiplin positif
Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, sehingga guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sebagaimana divisi pendidikan ini. Oke, Ibu Bapak, mungkin satu lagi quote of the day-nya hari ini adalah, kalau Pak Haji tadi dari Mahmud, kalau ini dari seorang penulis. Kadang kita ragu mencoba hal baru, kita enggan keluar dari zona nyaman, padahal di seberang sana segala yang kita khawatirkan, bahkan takutkan, selalu ada ilmu dan hikmah yang bisa kita temukan. Ibu Bapak, demikian untuk presentasi kali ini. Diskusikan kalau ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan. Mangga kita tutup dulu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi beri aplaus untuk Ibu Amelia. Alhamdulillah, terima kasih. Itu tadi uraian materi yang berhubungan dengan budaya positif. Barangkali ada sesi yang mau dimusyawarahkan atau kita sepakati. Judulnya juga tadi kita sepakati dulu. Mungkin ada hal-hal yang kurang paham atau yang perlu didiskusikan, silakan. Ada? Boleh saya. Dari Pak Ade. Terima kasih. Berhubungan dengan memang kemajuan alam ya, yang semakin menurut saya itu sudah tidak bisa dibendung lagi, gitu ya. Sehingga berdampak terhadap siswa yang pada akhirnya kalau kita bersifat keras kepada anak itu salah, gitu ya. Karena sekarang alamnya sudah seperti ini. Sekarang yang bagus menurut barusan teori prostitusi. Setelah saya simak teori restitusi ini sangat lembut begitu, sangat lembut begitu ya. Dapat dikatakan pendekatan secara menyuara. Nah, akan tetapi dikasih lembut juga tetap saja anak-anak itu keras, gitu ya. Jadi kalau kita sepertinya dimanjakan anak itu dengan restitusi ini. Nah sekarang kita harus bagaimana menyikapi sikap seperti ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak, kalau saya katakan betul dan Bapak katakan ini lebih humanis gitu ya, karena lebih melihatnya itu tidak dari sisi kita, tapi dari perspektif anak tersebut. Kenapa si anak ini melakukan kesalahan? Dalam praktiknya, kalau dikatakan lembut, caranya gitu ya Pak ya. Tapi kan tergantung pembawaan seorang guru juga ya. Kalau gurunya pada dasarnya tegas atau anak-anak suka bilang galak, boleh jadi restitusi ini adalah ya begitu juga image-nya. Tetapi yang jelas Bapak, sepanjang kita tetap menjalankan ketiga sisi ini, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, caranya mau dibuat lembut atau dibuat setengah kasar atau kasar, itu jadi rasanya bukan esensinya, bukan kesana. Kalau menurut saya ya Pak. Tetapi kalau boleh saya jujur nih Pak, saat saya melakukan praktik ini ke anak-anak kemarin kan ini disimulasikan juga Pak. Saya praktekkan juga ini ya, segitiga restitusi ini. Ada satu kalimat yang bikin saya ternyuh Pak. Anak-anak bilang, nah Bu, kalau kita diperlakukan kayak gini, sambil panggil guru, kita punya kasus, enak Bu kalau gini. Jadi guru teh bukan tiba-tiba nyerekan, ke orang teh baligin ke kita nggak didengar dulu, kita ngelakuin ini tuh kenapa? Katanya gitu. Jadi itu harus dua arah. Jadi ketiga sisi ini harus dilalui gitu Pak. Dengan cara tadi kata-kata kuncinya ya. Tapi saya yakin sih Ibu Bapak juga pernah melakukan ini. Tetapi apakah ideal, apa tuntas tiga sisi ini terlalui atau baru dua sisi begitu ya Pak ya? Atau baru satu sisi aja gitu. Saya yakin ya. Tetapi dengan kita sudah tahu seperti ini bahwa segitiga restitusi ini harus dijalankan sempurna, holistik begitu. Insya Allah gitu Pak, saya yakin ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau kita coba ini terus menerus pendekatannya kita ubah itu dari sekarang. Jangan serta merta
gimana gitu ya? Sampai cepat akan bisa. Ada tambahan Ya. sedikit. Turun Pak Dek. Ya. Ini kaitannya dengan Pertanyaan, pernyataan. masukan aja lah. Kaitannya dengan restitusi, saya lebih cenderung bagaimana kalau kita membangun komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua. Saya kelas gitunya, maksudnya ada keenakan yang saya bisa nikmati, tidak seperti waktu dulu sebelum saya menjalin komunikasi dengan baik. Salah satu misalkan saya bisa ngecat kelas dulu itu tuh menghadirkan uang udunan 15.000 saja sulit ya. Kadang-kadang ada orang tua yang dikasih anak nggak sampai. Sekarang orang tua yang ngirim langsung. Anak orang tua sepakatnya 30.000, alhamdulillah masuk. Dan sekarang sudah lagi melukis di kelas. Kemudian yang kedua, ketika ada melakukan pelanggaran, namanya mohon maaf ini konten gitu di nama WA-nya gitu. Saya tidak menegur anaknya, tapi saya ngomong ibu alangkah lebih baiknya ini kalau nama diganti coba oleh ibu ya. Saya screenshot kemudian saya sampaikan. Anak itu isinya dikasih sanksi diceramahi lah orang tuanya, bahkan nelfon tadi maghrib, dia kemarin maghrib itu nelfon anaknya sedang di kamar katanya lagi di renungan oleh orang tuanya. Jadi menurut saya kita mari jalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Ketika ada yang tidak masuk ke Bu Haji Umi, pelajaran Bu Haji Umi, kemarin saya ngomong kakak sama itu, langsung saya sampaikan ke orang tuanya, dan orang tuanya cukup berterima kasih ya disampaikan ketika ada anaknya melakukan pelanggaran. Maka dengan itu supaya kebersamaan, mari kita sama-sama jalin komunikasi yang baik dengan orang tua untuk semakin anak-anak mudah-mudahan hal-hal kenakalannya tidak meminimalisir lah paling tidak. Apalagi dengan adanya sekarang makin marak dengan timbulnya kata setan. Kalau dulu kan hanya Albes Barat, Albes Timur, sekarang ditambah dengan kata setan. Jadi mari kita bersama-sama untuk mengatasi hal ini dengan menjalin komunikasi yang baik antara kita dengan orang tua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya. Di intinya pertama tadi ketika kita menghukum harus tahu dulu latar belakang anak melakukan perbuatan itu. Yang kedua, minimal kita ada komunikasi dengan orang tua atau siapa saja. Apa penyebab anak melakukan itu? Saya masih ingat contoh kasus yang mungkin dari sisi positif. Terkadang kita memberikan hukuman itu punten-punten kita suka ditempel oleh amarah pribadi. Amarah pribadi yang hati-hati itu ketika diucapkan menjadi doa. Satu saat umpamanya ibunya Syekh Sudais itu marah kepada Syekh Sudais. Setiap ada tamu makanannya ditaburi pasir. Keluarlah ucapan ibunya Syekh Sudais, saya doakan kamu mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram. Benar sekali. Ketika amarah itu hati-hati, ada doa di situ. Dan sekali lagi maksudnya ketika berhadapan dengan anak, ya hati-hati dengan amarah kita, bisa mengendalikan apa itu kuncinya. Saya kira tadi latar belakang anak terlambat, kita tidak bisa menghukum langsung. Tapi seperti tadi sama Ibu Sita Sada, jangankan di rumahnya anak tuh belum makan, ya kan, begadang, jualan dan lain-lain begitu. Jadi tadi harus ada komunikasi, betul bagus, ada komunikasi. Jadi awalnya dari kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah gitu. Iya betul. Dan punten ya, sekarang saya lihat di konten juga ada salah satu yang menghambat adalah masalah ham itu ya saudara. Betul gitu ya. Anak sedikit balik kepada kita. Anak dimarahin sedikit salah ucap balik kepada kita. Itu mungkin salah satu di antaranya gitu ya. Mungkin lain-lain ada yang perlu saya balik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengenal restitusi, di rapat kemarin kan kita sempat juga membahas ini. Keseragaman memberikan tindakan, keseragaman maaf, masih dalam kata hukuman, sanksi dan sebagainya. Dengan kata restitusi sekarang, apakah ini masih berlaku? Jadi Uneng, setiap tindakan yang keluar dari pakemnya, keluar dari kesepakatan yang sudah dibuat, tentu ini ada sesuatu yang harus dalam tanda kutip dibayar. Nah itu kita sekarang sebutnya konsekuensi saja, bukan hukuman gitu ya. Karena tadi itu ya
mengecilkan atau menjadi identitas negatif bagi anak itu sendiri gitu. Itu bagaimana caranya kita semoga dengan adanya pencerahan sedikit tentang ini, tentang restitusi ini, kita menjadi lebih aware gitu, menjadi lebih hati-hati pada saat kita mau memberi sanksi atau konsekuensi terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Kemudian kembali ke yang Pak Agus, benar seperti itu. Mohon sedikit mengomentari yang Pak Agus tadi. Betul Pak Agus, aset ini kalau dilihat dari perspektifnya kita di komunitas sekolah, itu adalah aset ya, salah satu aset yang luar biasa berharga bagi kemajuan sekolah kita. Ibu bapak guru, wali kelas yang belum menjalin komunikasi dengan orang tua murid, mangga segera dilakukan. Karena tidak hanya Pak Agus yang merasakan itu, kelas saya pun sama. Jadi saya terharu sekali pada saat kita have fun waktu itu di Ciletuh, beberapa hari yang lalu. Ibu bapak orang tua di sini sibuk gotong royong, membersihkan kelas, ngehampelas tembok, mengecat, membersihkan sampai mengganti kacanya. Kita kan ada yang pecah diganti, sampai ledukan sampah di depan diganti. Taklaknya diganti pakai taklak plastik. Kata saya seperti di tukang bakso juga nggak apa-apa. Yang penting kita kelas anak-anak mejanya sedikit rapi gitu. Orang tua mau diajak seperti itu. Sampai ibu apalagi yang bisa kita bantu. Pokoknya sepanjang anak-anak kita bisa nyaman belajar di sini, apapun akan kita lakukan. Kita akan selalu dukung. Nah, berarti itu lagi-lagi adalah bagaimana kita bisa menjalin komunikasi yang baik ya ibu bapak. Mangga ibu bapak yang belum melaksanakan itu, koordinasi dengan ibu bapak orang tua wali siswa di kelasnya masing-masing, mangga dilakukan, dicoba gitu ya. Tidak apa-apa, bukan jangan merasa mengemis gitu ya Bu Hani, tidak mengemis dah ini mah. Kita menawarkan ibu bapak kondisi kelas anak-anak di mana anak-anak akan belajar selama setahun seperti ini ibu bapak kondisinya. Oh nyanya ibu gening kieu kelas teh gitu kan. Respon pertamanya ayo atuh bagaimana? Jadi caranya begini ibu bapak, kalau saya tuh membuka kemudian informasi-informasi dari saya sebentar, selanjutnya diserahkan kepada orang tua untuk membentuk komite kelas dulu. Baru mereka kalau sudah terbentuk minimal 2 aja pengurusnya, ketua sama bendahara. Selanjutnya saya serahkan rapat ke mereka. Nah mereka sendiri nanti yang memimpin rapat. Sampai detail menentukan nominal berapa yang harus dikumpulkan, mereka sendiri yang menentukan. Sampai mereka bersepakat, sampai ini harus itu. Ini mah berbagai pengalaman saja. Pak, termohon ada lagi? Cukup? Ya. Alhamdulillah. Kegiatan diseminasi budaya positif dan program pembelajaran dalam kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Utub itu bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, aku tidak suka bila teman-teman melakukan ini padaku. Yang keempat, apa yang bisa Ibu Amel bantu untuk membantumu berhasil di kelas ini? Bisa? Nanti kalian menuliskannya di masing-masing post-it ini ya. Oke, cukup. Ambil masing-masing 4 warna, boleh. Mau warna sama, boleh.
yang rapi, yang rapi. Oke, silakan. Ayo. Jejerkan yang rapi ya sayang ya. Jejerkan yang rapi. Oke. Jejerkan yang rapi. Oke, silakan. Yang belum ditempelkannya agak ini ya. Yang belum ditempelkan lagi. Jangan sampai salah menempel ya. Ambil. Oke. Sudah siap dan kalau udah lagi ya. Udah.